Oke, kembali lagi di podcast kami, di podcast Agape. Oke, terharu banget sih. Tahu nggak kenapa, sis? Kenapa tuh, sis? Karena kayak udah sekian purnama kita nggak bikin podcast lagi. Betul sekali, sis. Suatu kerinduan dan wow, semangat banget nih, sis, untuk bahasan kali ini nih. Terharu banget. Dan kita mau bahas apa, sis? Hari ini tanggal 10 Oktober 2021. Dan tepatnya di hari ini kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Oke, dan tepatnya biasanya dipanggilnya kesehatan dipanggilnya. jiwa gitu kan, lebih sekali. terkenalnya gitu. Nah, oke. Kayak bahasan yang menarik banget gak sih gitu tentang mental health itu sendiri gitu kan. Nah, kita juga pengen tahu ya, sis, kayak Betul. sebenarnya gimana sih mental health itu sendiri dan sejarahnya dulu nih gitu. Kenapa sih kita harus memperingati Hari Mental Health itu sendiri gitu? Jadi nih, sis, untuk sejarah Hari Kesehatan Mental Sedunia itu diperingati pada tanggal 10 Oktober 1992. Nah, ini dimulai sebagai kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental atau World Federation Mental Health yang dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter. Nah, jadi hari tersebut secara resmi diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Gitu sih pada awal mulanya begitu. Oke, sebenarnya apa sih tujuannya gitu? Nah, tujuannya itu sendiri untuk mempromosikan advokasi kesehatan mental dan mendidik publik tentang isu-isu yang relevan gitu kan. Banyak sekali tuh sis tentang isu-isu kesehatan mental. Nah, dalam 3 tahun pertama ini sendiri, salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah siaran 2 jam secara global yang dilakukan melalui satelit Badan Informasi Amerika Serikat dari studio di Tallahassee, Florida. Nah, pada tahun 1994 atas saran Sekretaris Jenderal Eugene Brody, saat itu tema Hari Kesehatan Mental Sedunia ditentukan untuk pertama kalinya. Nah, yaitu meningkatkan kualitas dunia layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Pada tahun 1995, berbagai acara internasional dilakukan untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, mulai dari rangkaian acara selama sebulan di Mesir, hingga konferensi yang diadakan oleh Federasi Prancis untuk Kesehatan Mental di Kementerian Kesehatan, hingga sebuah perayaan komunitas yang dilakukan di Kepulauan Mikronesia kecil di Pasifik. Gitu tuh sih. Wow. Keren banget sih. Kayaknya ada beberapa negara yang juga maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan dari mental health itu sendiri. Betul sih. Oke, sebenarnya dari isu-isu mental health itu sendiri sis, kayaknya apa ya, menarik sih. Maksudnya kayak negara ini aware gitu dengan mental health itu sendiri. Tapi gimana sih, apakah kita udah aware gitu? Secara di sini kan banyak banget yang kayak apa ya, punya gangguan secara psikologis tapi dia nggak nyadari bahwa itu tuh sebenarnya permasalahan gitu loh. Dan gitu, pertanyaannya adalah apa sih sehat mental itu gitu? Iya. Kira-kira apa tuh sih sehat secara mental? Oke, kalau dari aku sendiri ya gitu ya. Iya. Kita sharing aja gitu. Kalau dari aku sendiri sih mental health itu karena saya belajar di pekerja sosial gitu, sebagai seorang pekerja sosial. Gimana sih sehat mental itu ya secara biologis, psikologis, spiritual, dan sosial gitu. Jadi kayak satu rangkaian yang utuh gitu. Sehat secara mental ya BPSS itu sendiri gitu. Bagaimana secara fisik kita normal, kita kebutuhan dasarnya tercukupi. Terus secara psikologis kita nggak kena gangguan-gangguan gitu. Maksudnya nggak tertekan anxiety yang berlebihan kayak gitu kan. Terus secara spiritual ya kita beragama sebagaimana mestinya kita mempercayai agama itu gitu. Secara sosial kita punya lingkungan sosial yang baik, yang kita bisa nggak hanya secara individu tapi juga sebagai makhluk sosial yang kita punya lingkungan yang bagus juga buat kita sendiri gitu. Itu sih kalau aku mempelajari ya gitu BPSS. Tapi kan kalau misalkan kita lihat dari si isu-isu permasalahan kayak sejarah dari mental health itu sendiri kan kayak oh ya ini lebih ke psikologi loh gitu, secara mental gitu. Gimana sih kira-kira sis? Jadi sebenarnya gini sis, kita itu seringkali abai, kita itu seringkali lalai, kita seringkali kayak nggak aware dan nggak care sama orang-orang di sekitar kita yang ternyata punya permasalahan dengan kesehatan mental. Kenapa? Karena kesehatan mental tuh nggak kelihatan sis. Kesehatan fisik itu kelihatan, luka kelihatan, tapi luka batin siapa sih yang Sampai kan, kelihatan gitu. berdarah begitu kan? Nah sakit tapi tak berdarah gitu.
Iya, nah itu sih, gitu kan? itu kesehatan mental sakit tapi nggak berdarah dan nggak ada yang tahu gitu, dan nggak ada yang peduli juga. Nah itu sih kenapa mungkin isu-isu kesehatan mental ini akhirnya diangkat, apalagi di masa-masa sekarang nih sis. Sepertinya banyak sekali dinamika tekanan yang dialami oleh banyak orang muda di luar sana ya sis, yang akhirnya membuat mereka Jangan gitu kan. secara mental itu tidak sehat begitu sis. Oke, jadi tadi kita udah ngejelasin tentang sejarahnya, kita udah tahu tentang pengertian daripada sehat mental itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau nanya nih sis, apa sih ciri-ciri sehat secara mental begitu? Oke. Kalau menurutku sendiri ya, sehat secara mental itu ya yang pertama, kita memahami gak sih potensi diri kita kayak gimana. Gak cuma potensi sebenarnya, kelemahan kita juga apa gitu. Kayak salah gak sih kalau kita cuma ngelihat kelebihan kita tapi kita nggak bisa ngelihat kelemahan diri kita sendiri juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita bisa menghadapin setiap tekanan atau stresor yang terjadi dalam kehidupan kita gitu, entah itu dalam permasalahan pekerjaan, sekolah, keluarga dan sebagainya, yang itu membuat diri kita ngerasa tertekan gitu kan dengan setiap masalah itu. Yang ketiga, kita bisa bekerja secara produktif gitu. Ciri-ciri saya secara mental itu ya produktif bagaimana sih diri kita di sini gitu. Misalkan sekarang ini lagi bikin podcast nih ya, tapi pikiran kita kemana-mana gitu ya kan. Jadi itu bicara tentang bekerja secara produktif gitu. Nggak cuma tentang pekerjaan sih, kayak misalkan tanggung jawab diri kita masing-masing. Gimana sebagai orang tua misalkan kayak gitu kan, gimana sebagai ibu gitu, sebagai ayah, anak kayak gitu. Secara produktifnya seperti apa gitu, tanggung jawab kita sendiri masing-masing. Yang terakhir, kita pasti gak cuman tentang diri kita sendiri gitu, karena kita adalah makhluk sosial yang pasti kita punya kontribusi gitu untuk masyarakat. Nah itu gimana sih kontribusi kita gitu di dalam masyarakat itu sendiri? Apakah kita aware sama masyarakat itu? Apakah maksudnya kita bisa istilahnya peduli gitu kan, maksudnya peduli dengan masyarakat. Oh ya, di situ situasinya ya kita harus bantu misalkan. Kenapa enggak kayak gitu kan? Enggak cuman kayak kita cuman berdiam diri di rumah dan sebagainya, tapi bagaimana kita juga bisa berkontribusi dengan masyarakat yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Jadi hidup itu kan enggak cuman tentang diri kita, tapi bagaimana kita juga punya dampak besar juga buat lingkungan kita sendiri kayak gitu sih sis. Kira-kira nih, yang terakhir sis. Apa tuh sis? Nah, karena kita kan dari tadi kayak ciri-ciri sehat secara mental itu sendiri kayak gimana kan. Nah sekarang aku mau nanya nih. Boleh sih, silakan. Oke, kita kan tadi udah tahu tuh kan ya tentang ciri-ciri sehat secara mental itu seperti apa gitu. Nah sekarang ini kita mau bahas tentang gimana sih sis cara untuk atasin misalkan kita lagi sakit secara mental itu sendiri gitu. Nah seringkali sebenarnya kita itu nggak sadar nih kalau seandainya kita tuh udah tertekan, kita udah punya problem atau mental issue itu sendiri. Nah seringkali kita itu memilih untuk berdiam diri ataupun menyendiri. Nah itu suatu problem sebenarnya sis. Kenapa? Karena ketika kita berdiam diri itu sendiri, pikiran kita jadi liar, pikiran kita jadi kemana-mana, overthink gitu kan sis. Nah sementara yang ditekankan itu adalah pikiran yang sehat, pikiran yang tenang, pikiran yang aman, pikiran yang tentram itu yang akan membantu kesehatan mental kita. Jadi gimana caranya? Yang pertama, kalau bisa sharing ke orang yang terdekat. Nah begitu. Kalau sis sendiri nih, merasa terbebani gak sih sis kalau seandainya gue tiba-tiba datang ke lu buat sharing tentang apa yang gue alamin gitu? Kalau terbebani enggak ya gitu, terbebani enggak, justru malah kayaknya suka aja gitu ngedengerin orang buat bercerita. Tapi ternyata setelah dia bercerita gitu kan, apapun ceritanya ya kan, itu tuh nguras energi banget gitu. Kayak apa yang disampaikan itu kayak oh iya kerasa juga loh gitu. Ternyata secapek itu juga gitu ngedengerin orang. Cuman ya bersyukurnya adalah oke, bisa menjadi pendengar yang baik itu ternyata juga nggak semuanya bisa loh gitu. Dan kayaknya juga butuh apa ya? Butuh orang-orang tertentu juga gimana dia bisa mendengarkan dengan baik juga gitu. Berarti itu suatu orang pilihan juga dong gitu ketika dia mau juga bercerita gitu. Apalagi tentang kesehatan secara mental itu sendiri di dalam diri dia sendiri gitu. Nah jadi gini nih sis, gue pernah sharing nih sama psikolog gitu tentang hal ini gitu. Merasa terbebani gak sih? Ini pertanyaannya, ini merasa terbebani gak sih lo dengan cerita ke orang lain cerita ke lo? Enggak terbebani. Tapi kenapa lu terbebani ketika lu mau menceritakan masa lalu ke orang lain? Itu. Jadi sebenarnya bukan masalah tentang aduh gue
punya trust issue, enggak. Ketika orang lain percaya ke lu tentang ceritanya, apa masalahnya ketika lu mempercayai cerita lu ke dia gitu. Ketika dia nggak terbebani dengan cerita lu, lalu kenapa orang lain terbebani dengan cerita lu gitu. Nah kalau seandainya nih lu nggak bisa lagi sharing sama orang yang lu percaya, lu bisa datengin profesional sis. Apa aja tuh? Ada psikolog juga, ada pekerja sosial. Kalau memang sampai dengan membutuhkan obat, kita bisa datang ke psikiater gitu. Nah sekarang untuk tenaga-tenaga profesional itu, bahkan di puskesmas juga mulai ada tuh sis. Ada ya? Jadi sudah mulai aware nih sama kesehatan mental sis. Keren sih, puskesmas aja yang maksudnya mungkin di kalangan khalayak umum tuh kayaknya kurang deh ya fasilitasnya gitu. Dan apalagi tentang tenaga kerja profesional ya kan biasanya hanya kayak dokter umum kayak gitu. Ternyata di puskesmas pun udah ada gitu psikolog juga ya di setiap puskesmas itu ya. Pekerja sosial juga sudah mulai ada keren sebenarnya banget, sis. ya, Jadi ya. memang untuk tenaga profesional itu bahkan di tingkat kesehatan yang paling kecil tuh kan ya kan puskesmas itu sudah mulai ada. Nah kalau memang benar-benar sampai dalam tahap kita tuh udah nggak sanggup lagi, kita bisa datang ke rumah sakit jiwa. Jadi orang yang di rumah sakit jiwa tuh bukan berarti yang schizofren dan segala macamnya, enggak sis gitu. Jadi mereka yang membutuhkan pertolongan sebenarnya. Nah kalau memang udah nggak bisa lagi juga bisa datang ke rehabilitasi. Rehabilitasi itu bukan cuma buat mereka yang bermasalah dengan adiksi gitu sih, tapi juga dengan mental issue. Kenapa? Karena gini, di dalam rehabilitasi itu kan memperbaiki kembali gitu. Rian. Iya, rehabilitasi gitu. Nah, jadi jangan sampai disalahartikan gitu. Itulah kenapa pentingnya kita untuk tetap aware dengan kesehatan mental itu sendiri sih, sis. Itu yang sering banget diabain sama orang-orang. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah yang aku tangkap ya dari tadi yang Sis Vero sampaikan itu adalah emang dari diri kita masing-masing kita harus menyadari, ya kan? Kita harus menyadari gitu dan nggak perlu malu ya, nggak sih gitu. Sebenarnya sehat secara fisik dan mental itu tuh sama gitu. Jadi maksudnya ya kita perlu sama-sama aware juga, nggak secara physically doang gitu yang kita sembuhkan, tapi ternyata mental jauh lebih berguna juga gitu. Harus kita benar-benar aware juga kayak gitu. Karena ketika kita sakit secara mental itu akan berdampak pada sakit secara fisik juga. Betul, sis, benar sis. Memang saling mempengaruhi sis. Mempengaruhi sebenarnya ya. Keutuhan manusia itu sendiri. Oke, keren banget sih bahasan kita malam hari ini tuh, aduh luar biasa ya. Oke, jadi kita masing-masing harus ngerti sehat secara mental itu kayak gimana, ciri-cirinya, terus gimana menghadapi sakit mental kita masing-masing gitu kan, problem kita masing-masing gitu. Dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan ya sis ya, dari orang-orang terdekat maupun orang-orang yang dianggap profesional kayak gitu. Oke, kayaknya itu aja dulu deh ya gitu tentang si podcast kita tentang kesehatan mental itu sendiri ya. Kita pengen banget nih ngajak kalian semua untuk lebih aware sama yang namanya kesehatan mental, karena mungkin orang-orang di sekitar kalian itu punya problem dengan kesehatan mental gitu guys. Gak cuma diri sendiri tapi orang-orang di sekitar kita juga pasti membutuhkan itu juga. So, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini karena kita semua harus men-sharingkan juga tentang kesehatan mental kepada orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Oke? Tetap stay tune di podcast Agame. Okay, see you. Thank you.